Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rianti Simanjuntak. Dengan NIM D1212235, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Jadi, di sini saya akan menerangkan mata kuliah mengenai tata kelola keuangan pemerintah, yaitu yang berjudul utang atau pinjaman negara. Yang pertama itu kita akan bahas utang atau pinjaman negara. Seperti telah diketahui bahwa negara harus melakukan berbagai kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial, budaya, maupun politik bangsanya. Kegiatan-kegiatan ini memerlukan banyak pengeluaran yang pada gilirannya harus dibiayai dengan penerimaan negara. Telah diketahui pula bahwa banyak sumber penerimaan negara, namun sumber penerimaan yang utama adalah dari pajak, utang negara, dan pencetakan uang. Analisis mengenai perpajakan telah dibicarakan pada beberapa bab ini akan dibahas, yaitu ekonomi utang negara. Yang pertama itu kita akan membahas macam ciri utang negara. Yang pertama itu utang dengan pinjaman, jaminan, dan tanpa jaminan. Utang negara seringkali bedakan antara yang disebut dengan productive debt, debt-wise debt. Reproductive debt adalah utang yang dijamin atau dideklarasi seluruhnya dengan kekayaan negara yang berutang atas dasar nilai yang sama dasarnya. Sedangkan debt-wise debt adalah utang yang tanpa disertai dengan jaminan kekayaan. Yang kedua, utang sukarela dan utang paksa. Dari sudut pandang utang negara dapat dibedakan dalam berbagai golongan, itu sebagai utang paksa dan utang sukarela. Sebenarnya, utang paksa sudah jarang sekali terjadi dalam dunia modern sekarang. Di sisi lain, ada segi negatif dan segi positifnya untuk utang paksa. Karena pengumpulannya dapat dipaksakan, maka jumlah yang dikumpulkan dapat dipaksakan. Sedangkan keuntungan utama dari utang sukarela, bila dibandingkan dengan utang paksa, adalah bahwa para pemberi utang bebas menyerahkan dan tergantung pada kemauan mereka sendiri. Namun, jumlah yang dapat dikumpulkan oleh negara biasanya akan tidak begitu besar. Yang ketiga, utang dalam negeri dan utang luar negeri. Pembedaan jenis utang lain adalah antara utang negeri dan utang luar negeri. Utang dalam negeri adalah utang yang berasal dari orang-orang atau lembaga-lembaga seperti penduduk negeri itu sendiri atau dalam lingkungan negara itu sendiri. Sedangkan utang luar negeri adalah utang yang berasal dari orang-orang atau lembaga-lembaga lain. Adapun utang dalam negeri itu dapat bersifat paksa maupun bersifat sukarela, sedangkan utang luar negeri biasanya bersifat sukarela, terkecuali bila ada suatu kekuasaan dari suatu negara atas negara lain. Dan yang terakhir, suku bunga utang. Ada ketentuan bahwa utang negara dikenai tingkat bunga yang tetap. Artinya, jika tingkat bunga ataupun harga-harga umum naik atau turun, tidak akan ada perubahan dalam suku bunga yang dikenakan, sehingga dalam masa-masa atau inflasi akan lebih menguntungkan untuk bertindak sebagai debitur daripada sebagai kreditur. Dan sebaliknya, dalam masa deflasi lebih menguntungkan untuk bertindak sebagai kreditur daripada sebagai debitur. Sumber utang negara. Yaitu yang pertama, daripada individu dalam masyarakat. Maaf sebelumnya saya sampaikan pada individu dalam masyarakat. Para individu dalam masyarakat. Pemberian baik untuk utang dalam negeri maupun utang luar negeri pada dasarnya, asal atau sumber negara dapat dikelompokkan menjadi empat. Yang pertama, daripada individu dalam masyarakat, kedua dari sektor perusahaan, ketiga dari bank umum, dan yang terakhir bank sentral. Yang pertama itu para individu sebagai kreditur. Pemberian utang oleh para individu diantaranya dengan cara pembelian obligasi negara. Ini dapat memengaruhi pola konsumsi dan pola tabungan pada individu yang bersangkutan. Yang kedua, lembaga keuangan bukan bank sebagai kreditur. Negara dapat pula menjual surat obligasi negara
keperusahaan asuransi dan sebagainya yang bukan bank. Ketiga, bank umum sebagai kreditur. Bank umum karena kemampuannya memberikan kredit berbeda dengan lembaga keuangan lain. Maka perkreditan dari bank umum dapat menciptakan tenaga beli baru dengan mendasarkan pada defisit atau referensi atau defisit dana utang yang punya bank. Dan yang terakhir, bank sentral sebagai kreditur. Negara dapat menjual obligasi kepada bank sentral. Tindakan ini juga menciptakan tenaga beli seperti halnya bila negara menjual obligasi kepada bank. Beban utang negara. Mengenai beban utang negara ini, pembicaraan hanya akan dihubungkan terhadap utang dari dalam negeri dan utang dari luar negeri atau internal debt dan external debt. Yang pertama, utang luar negeri. Beban utang itu dapat dibedakan menjadi beban dalam arti uang in money terms dan beban dalam arti real in real things. Sedangkan yang kedua, utang dalam negeri. Masalah utang dalam negeri ini tidak menyangkut hubungan antara masyarakat di suatu negara dengan para kreditur di negara-negara lain, melainkan hanya antara debitur dan kreditur di dalam suatu negara yang sama. Yang ketiga, yang keempat, yaitu masalah pengelolaan utang negara. Yang pertama kita bahas kemampuan membayar utang atau debt service capacity. Kemampuan membayar utang oleh negara perlu diperkirakan masa depan. Meskipun secara teknis pengendalian utang negara telah sempurna, tetapi pencapaian tujuan pembangunan akan sia-sia kecuali jika negara itu secara finansial benar-benar kuat, yaitu dengan pendapatan nasional yang mampu memikul beban yang berupa pembayaran bunga utang dan cicilan utang karena utang luar negeri selalu disertai dengan kebutuhan devisa untuk melakukan pembayaran. Utang luar negeri untuk pembangunan ekonomi. Utang luar negeri biasanya timbul karena suatu negara mengalami kekurangan dana berhubung terbatasnya sumber dana di dalam negeri. Yang pertama kita bahas itu utang luar negeri sebagai sumber kapitalis. Di sebagian besar negara berkembang, terbentuknya akumulasi kapital sangat terbatas karena di samping rendahnya produktivitas, juga karena tingginya tingkat konsumsi baik untuk sektor swasta maupun sektor negara yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk dan adanya efek primer atau international democracy. Yang kedua, ketidakstabilan harga. Banyak dari barang-barang primer yang benar-benar hanya dihasilkan oleh negara-negara berkembang. Sehingga bila ada kenaikan harga dari barang-barang tersebut di pasaran luar negeri, penerima devisa dan pendapatan nasional negara-negara tersebut meningkat dan akan mendorong bertambahnya produksi barang-barang tersebut walaupun tidak dalam waktu yang begitu pendek, sehingga harga-harga akan turun kembali yang selanjutnya negara-negara tersebut akan kembali mengalami penurunan baik dari hasil ekspor maupun pendapatan nasionalnya. Yang ketiga, memburuknya nilai tukar atau terms of trade. Seperti diketahui, barang-barang ekspor sedang berkembang terjadi barang-barang primer di mana harganya cenderung untuk tetap dan kalau tidak turun, dan sebaliknya impor negara tersebut berupa barang-barang hasil industri pabrik yang harganya tidak cenderung turun, tetapi justru sebaliknya karena kualitasnya senantiasa meningkat, sehingga nilai tukar terms of trade barang-barang primer terhadap barang-barang pabrik itu semakin memburuk. Yang keempat, penggunaan barang-barang sintetis dan barang-barang substitusi. Tidaklah lengkap jika menganalisis kesulitan-kesulitan dalam ekspor barang-barang primer tanpa membicarakan mengenai kemajuan teknologi. Salah satu dari bahaya mengancam penerimaan devisa dari ekspor persaingan dari barang-barang sintetis, sehingga membatasi permintaan ekspor. Dan yang terakhir, tarif dan kuota.
rintangan-rintangan yang lain bagi korupsi. Karena adanya peraturan-peraturan tarif dan kota bagi barang-barang identik atau jenis dengan barang-barang yang dihasilkan dari negara-negara yang telah maju. Kedua, pemilihan antara utang dalam negeri dan utang luar negeri. Yang pertama itu pada masa penerimaan utang. Apabila utang itu diterima dari luar negeri, maka berarti bahwa pengeluaran-pengeluaran negara itu dibelanjai dengan tabungan negara lain, dan ini merupakan tambahan dana kapital yang tersedia. Kedua, pada masa pembayaran kembali utang. Utang yang berasal dari luar negeri serta beban yang ditunjukkan oleh pembayaran bunga dan pembayaran cicilan utang yang dipikul oleh generasi kita di masa yang akan datang. Ketiga, kapasitas meningkatkan pendapatan nasional. Selanjutnya, pemilihan antara utang dalam negeri dan utang luar negeri tergantung pada bagaimana kapasitas negara itu untuk meningkatkan pendapatan nasional. Dan yang terakhir, tersedianya dana dari utang dalam negeri. Sebagian besar dari negara sedang berkembang tetap meminjam dari luar negeri karena memang di negara-negara tersebut dana kapital tidak ada, dan kalau ada hanya sedikit jumlahnya. Utang luar negeri dan inflasi. Menurut beberapa teori, utang dalam negeri merupakan salah satu alat untuk menanggulangi inflasi karena menyerap uang yang beredar dalam masyarakat. Jadi utang adalah suatu alat anti-inflasi yang dapat mengurangi penanggulangan baik swasta maupun negara. Selanjutnya, kapasitas untuk membiayai utang negeri Indonesia. Utang luar negeri memiliki atau menghadapi beberapa rintangan. Batasan umum adalah mengenai kapasitas negara meminjam tersebut untuk membayar kembali utang dan bunganya di masa yang akan datang. Selanjutnya, meringankan beban utang. Beberapa negara pada tahun 1970-an memerlukan bantuan untuk meringankan beban utang. Beberapa negara terpaksa merundingkan kembali mengenai utang mereka sebab negara-negara ini mengalami neraca pembayaran internasional yang semakin jelek karena terlalu banyaknya kebijakan fiskal dan moneter yang bersifat ekspansi selama beberapa tahun ditambah dengan masalah-masalah kecil seperti kekecewaan dalam negeri, penurunan ekspor, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita bahas posisi utang luar negeri. Ya. Perkembangan utang negara Indonesia. Sampai dengan tahun 2010, jumlah seluruh utang negara atau utang pemerintah mencapai 185,3 miliar atau dengan kurs sebesar 9.000 per US dollar, sama dengan 1.667,70 triliun, dengan jumlah penduduk Indonesia 237.556 juta jiwa pada tahun 2010, maka setiap penduduk Indonesia memiliki utang negara sebesar 7 juta atau buku saku perkembangan utang negara Oktober 2010. Bisa dilihat di dalam tabel ini adalah perkembangan utang negara dari tahun 2001 sampai tahun 2010. Yang kedua, utang luar negeri negara anggota. Tabel ini menunjukkan besarnya utang luar negeri di negara-negara ASEAN pada tahun 1970 dan 1979. Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia merupakan negara yang mempunyai utang terbesar, baik pada tahun 1970 maupun tahun 1979, masing-masing sebesar 443 juta dan 13.326 juta. Sedangkan negara yang mempunyai utang luar negeri terkecil adalah Singapura, masing-masing sebesar 157 juta US dollar pada tahun 1970 dan 1.323 juta US dollar pada tahun 1979. Bisa dilihat pada tabel utang luar negeri negara-negara. Selanjutnya, pembayaran utang luar negeri dalam hubungannya dengan APBN. Pembayaran cicilan
Utang beserta bunga atas utang luar negeri merupakan beban APBN yang semakin memberatkan pada tahun-tahun fiskal mendatang. Karena semakin besarnya jumlah utang luar negeri setiap tahunnya dan makin berakumulasi. Dan di sini ada tabel pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri serta perbandingannya dengan GNP dan ekspor di negara-negara ASEAN tahun 1970 dan 1990. Selama Pelita 3, gambaran neraca pembayaran untuk tahun pertama mengalami surplus 770 juta dolar Amerika Serikat dan di atas utang luar negeri 2,1 miliar dolar Amerika Serikat. Tahun kedua surplus 2,2 miliar di atas utang luar negeri 2,3 miliar dolar Amerika Serikat. Tahun ketiga surplus 862 juta di atas utang luar negeri kok 2,8 miliar dolar Amerika Serikat. Tahun keempat defisit 2,3 miliar dolar Amerika Serikat di atas utang luar negeri 3,2 miliar dolar Amerika. Jadi kesimpulannya, perkembangan jumlah utang luar negeri Indonesia dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai konsekuensi bagi bangsa Indonesia, baik dalam periode jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, utang luar negeri harus diakui telah memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. Hal inilah yang menyebabkan beban utang luar negeri Indonesia termasuk utang luar negeri negara bertambah berat bila dihitung berdasarkan nilai mata uang rupiah. Jadi, sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan kata yang salah ucap, mohon dimaklumi. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Saya pamit sendiri, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Bye-bye. Terima kasih.